warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuki Rahmayanti Harahap dari kelas 12 NIA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Berbagai jenis dan bentuk benda maupun artefak sebagai bukti kehadiran agama Islam di seluruh wilayah Indonesia. Sejarah mencatat perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di awal abad ke-8 hingga ke-16 yang ada di bumi Indonesia ini, mulai dari Kerajaan Samudra Pasai di Aceh di Pulau Sumatera, Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram di Pulau Jawa, dan Kesultanan Gorontalo di Sulawesi. Keberadaan kerajaan dan kesultanan Islam sangat memberi dampak yang sangat luas di perkembangan Islam. Dan poin paling penting yaitu terbentuknya sosial budaya masyarakat Indonesia. Nah, teman-teman, maka dari itu di sini saya akan menjelaskan sejarah pertama kali agama Islam masuk ke Nusantara. Sejak akhir abad ke-16 Masehi kian berkembang lewat kemunculan perkembangan agama Islam. Kerajaan Islam di Indonesia berjaya sejak abad ke-13 Masehi karena dipengaruhi oleh jalur perdagangan dari Timur Tengah, India, dan negara-negara lainnya. Nah, yang pertama kita akan membahas yaitu yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini berada di Kabupaten Lok Sumawe, Aceh Utara, dan berdiri sejak awal pertengahan abad ke-13 Masehi yang didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh. Kalian tahu nggak nama asli dari Sultan Malik Al-Saleh? Sultan Malik Al-Saleh sendiri memiliki nama asli Merah Suli yang memeluk agama Islam atas ajakan Syekh Ismail. Syekh Ismail ini adalah seorang dai dan utusan syari dari Mekah yang datang melalui Malabar. Setelah memeluk agama Islam, Merah Silu mengganti namanya menjadi Malik Al-Saleh. Hingga Raja Samudra Pasai ini memperistri putri kerajaan Perlak yang bernama Ganggang Sari. Sehingga adanya perkawinan kedua kerajaan tersebut yang menjadi kekuatan terbesar untuk penyebaran agama Islam. Yang kedua, Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini didirikan di Banda Aceh pada tahun 1996. Pemimpin pertama Kerajaan Aceh Darussalam yaitu Sultan Ali Mukhayat Shah. Kerajaan Aceh Darussalam ini menunjukkan perlawanan terhadap imperialisme Eropa. Ketika berjaya, kerajaan Islam ini juga dikenal menjadi penghasilannya loh teman-teman. Dan yang kedua, kerajaan Islam di Jawa, yaitu yang pertama Kerajaan Demak. Selain di Aceh, kerajaan Islam di Jawa ada juga loh teman-teman, yaitu tepatnya di Jawa Tengah, yang bernama Kerajaan Demak, yang didirikan oleh Raden Fatah pada tahun 1471. Kerajaan Demak sangat memberikan peran besar dalam peradaban Islam di Jawa. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya di masa kepemimpinannya. Dan setelah wafat, tahta Raden Fatahillah digantikan kepada putranya yaitu Pangeran Pasarean. Dan yang kelima, Kerajaan Kesultanan Banten. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1524 sampai 1525 dan mendirikan Kesultanan Banten yang berafiliasi ke Demak. Menurut sumber Portugis, sebelumnya Banten merupakan salah satu pelabuhan kerajaan Sunda selain dari pelabuhan Pontan, Cigede, Tagera atau disebut juga dengan Tangerang, Sunda Kelapa, dan Cimanuk. Dan yang ketiga, Kerajaan Islam di Kalimantan. Titik terang Kerajaan Daha atau Banjar pada awal abad ke-16. Islam masuk ke Kalimantan Selatan, yaitu Kerajaan Daha atau Banjar ini yang pada saat itu rakyatnya menganut agama Hindu. Berkat bantuan dari Sultan Demak, Kerajaan Daha atau Banjar ini rakyatnya memeluk agama Islam, sehingga berdirilah Kerajaan Islam Banjar dengan raja pertamanya yaitu
Pangeran Samudra yang bergelar dengan Suryanullah atau Suryansah. Dan yang keempat, kerajaan di Goa Taloh. Keberhasilan penyebaran agama Islam setelah memasuki abad ke-17 dengan kehadiran 3 orang mubalik yang bergelar Datuk Lawu dari Minangkabau. Mereka memperoleh keterangan dari orang-orang Melayu yang banyak tinggal di Goa bahwa raja yang paling mulia dan dihormati adalah Datuk Luwu. Mereka berangkat ke Luwu untuk menemui Datuk Luwu tersebut. Sejak agama Islam menjadi agama resmi di Goa Taloh, Alauddin makin menjadi kuat kedudukannya sebab beliau juga diakui sebagai Amirul Mukminin atau sebagai ketua agama Islam. Yang kelima adalah Kerajaan Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate pertama kali berdiri pada tahun 1527. Kerajaan tersebut didirikan oleh Bab Mansur Malamu yang memiliki peran besar di kawasan timur Indonesia. Yang keenam adalah Kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Perkembangan Islam di Nusa Tenggara berdiri sejak abad ke-6 Masehi yang dikenalkan oleh Sultan Prapen. Sunan Prapen menyampaikan dakwahnya hingga ke Sumbawa, Lombok. Yang berdiri kerajaan yang pertama yaitu Kelaparang dan di bawah pemerintahan oleh Prabu Rakyat Suwari. Kerajaan ini mengalami masa kemasan dan kekuasaannya mencapai seluruh Lombok. Oke teman-teman, aku udah cukup menjelasinya tentang munculnya kerajaan Islam di Indonesia. Nah, maka dari itu kita harus dapat meneladani dan kegigihan rahmatan lil alamin. Dan sebagai generasi muslim nih, hendaknya kita terus melestarikan budaya-budaya baik yang ada di Indonesia dan berhubungan dengan Islam. Nah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.